Dalam perjalanan kehidupan manusia, seringkali kebijaksanaan muncul dari tempat yang tak terduga. Kadang, ia hadir bukan dari mereka yang bergelar tinggi atau berpakaian megah, melainkan dari hati yang jernih, dari jiwa yang belajar memahami makna kesederhanaan. Begitulah kisah Abu Nawas, seorang lelaki yang dikenal bukan hanya karena kepandaiannya menjawab teka-teki, tetapi karena cara berpikirnya yang lembut, cerdas, dan selalu dilandasi rasa tawakal kepada Allah. Hari itu, suasana istana Raja Harun al-Rasyid begitu tenang. Di ruang megah yang dipenuhi aroma gaharu, tampak raja sedang tersenyum lebar. Di hadapannya berdiri Abu Nawas, lelaki dengan pakaian sederhana namun mata yang memancarkan kecerdasan. Di tangan Abu Nawas tergenggam sebuah kantong hadiah, tanda bahwa sang raja kembali merasa gembira dengan kebijaksanaannya. Sudah berkali-kali ia membuat raja tertawa dan merenung dalam waktu yang sama. Tak jarang hadiah mengalir untuknya, namun hati Abu Nawas tidak pernah benar-benar berubah. Ia tetap rendah hati, tetap hidup sederhana seperti sebelumnya. Namun, di balik tirai sutra yang menghiasi ruangan itu, sepasang mata memperhatikan dengan iri. Seorang menteri kerajaan, yang selama ini merasa dirinya lebih pantas berada di sisi raja, memperhatikan semua yang terjadi. Ia bertanya dalam hati, apa sebenarnya kelebihan Abu Nawas hingga raja begitu menyukainya? Mengapa lelaki sederhana itu selalu mendapatkan perhatian dan hadiah dari raja, sementara dirinya yang terpelajar tidak pernah dianggap seistimewa itu? Hati yang dikuasai oleh iri memang sulit menerima kebahagiaan orang lain. Maka, muncullah niat licik di hatinya untuk menjatuhkan Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, menteri itu pergi diam-diam menuju desa tempat Abu Nawas tinggal. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, siapa sebenarnya orang yang begitu sering membuat raja bahagia itu. Perjalanan menuju desa terasa panjang, melewati ladang dan jalanan berdebu. Ketika tiba di rumah Abu Nawas, ia menemukan pemandangan yang membuatnya tertawa kecil. Abu Nawas sedang berlari ke sana kemari di pekarangannya, mengejar seekor lalat dengan sebatang kayu di tangan. Jadi, inikah orang yang disebut bijak itu? Batin si menteri dengan nada mengejek. Orang gila yang sibuk mengejar lalat? Namun sebelum sempat menertawakan lebih jauh, Abu Nawas menyadari kedatangannya dan dengan sopan berkata, "Wahai Tuan Menteri, maafkan pemandangan yang tidak layak ini. Saya sedang berusaha menangkap lalat yang mengganggu sejak tadi pagi." Ucapannya ringan, tapi tetap santun. Si menteri tersenyum tipis, merasa makin yakin bahwa Abu Nawas hanyalah orang biasa yang beruntung karena kelicikannya, bukan karena kecerdasannya. Ia kemudian berkata, "Abu Nawas, aku datang bukan tanpa alasan. Engkau terkenal sering berbincang dengan raja dan sering pula memecahkan teka-teki yang rumit. Maka aku ingin menantangmu, di hadapan raja sendiri, agar semua orang tahu siapa di antara kita yang lebih pantas mendapat penghargaan." Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu, tantangan dari seorang menteri tidak mungkin sederhana. Tapi ia juga tahu, tak ada gunanya menolak. Maka ia tersenyum dan menjawab lembut, "Baiklah, Tuan Menteri. Katakanlah apa yang ingin engkau lakukan." Menteri itu menatap Abu Nawas dengan tatapan licik. "Kita akan membeli seekor keledai. Engkau harus mengajari keledai itu membaca. 2 minggu dari sekarang, bawalah ia ke istana. Raja sendiri yang akan menentukan apakah engkau berhasil atau tidak." Kata-kata itu terdengar seperti jebakan. Siapapun tahu, tidak mungkin seekor keledai bisa membaca. Tetapi Abu Nawas tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia hanya menatap menteri itu dalam diam, lalu berkata dengan senyum tipis, "Baiklah, jika itu keinginanmu." Mereka pun pergi ke pasar hewan, membeli seekor keledai besar yang sehat. Hewan itu tampak jinak, dengan bulu abu-abu halus dan mata yang lembut. Setelah transaksi selesai, menteri menyerahkan keledai itu kepada Abu Nawas sambil tersenyum penuh kemenangan. "Ingat, 2 minggu dari sekarang, kita akan bertemu di istana. Jika engkau gagal, maka engkau akan dihukum sesuai keputusan raja."
Abu Nawas hanya mengangguk pelan. Ia menuntun keledai itu pulang, sementara dalam hati ia merenung. Mengajari keledai membaca? Sungguh perintah yang mustahil. Tapi mungkin, dari sesuatu yang tampak mustahil, Allah sedang mengajarkan makna kesabaran. Malam itu, di halaman rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk memandangi keledai itu yang tengah merumput dengan tenang. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah. Di bawah cahaya bulan, ia berbicara lembut kepada hewan itu, seolah kepada sahabat lama. Wahai makhluk Allah yang sederhana, engkau diciptakan tanpa beban seperti kami manusia. Tapi kini, manusia ini harus mengajarimu sesuatu yang bahkan manusia pun sulit melakukannya dengan benar, membaca. Ia tersenyum kecil, lalu menatap ke langit. Tapi mungkin, yang ingin Allah ajarkan bukan tentang keledai, melainkan tentang kesabaran, tentang bagaimana menanggapi ujian tanpa amarah, dan tentang bagaimana tetap berpikir jernih ketika orang lain berniat menjatuhkan. Hari demi hari berlalu. 2 minggu terasa panjang namun juga singkat. Di istana, menteri itu sudah menunggu penuh semangat. Ia yakin Abu Nawas tidak akan mampu menyelesaikan tantangan itu. Bahkan di ruang pribadinya, ia menarik kegirangan sambil berkata pada pelayannya, "Kali ini aku pasti menang." Tidak mungkin ada manusia yang bisa mengajari keledai membaca. Raja pasti marah besar, dan Abu Nawas akan dipenjara selamanya. Namun, di sisi lain, Abu Nawas tetap tenang. Ia tidak berdebat, tidak mengeluh, dan tidak pula mengadu. Ia hanya berusaha mencari cara, dengan kepala dingin dan hati yang yakin bahwa setiap masalah selalu memiliki jalan keluar, selama seseorang berpikir dengan hati yang bersih. Ia tahu, kebenaran tidak selalu dimenangkan dengan kekuatan, tetapi dengan kebijaksanaan dan kejujuran. Sementara itu, di istana, Raja Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa menterinya sedang menyiapkan sesuatu yang besar. Sang raja tersenyum kecil dan bertanya, "Apa gerangan yang membuatmu begitu gembira, wahai menteri?" Menteri itu menjawab dengan penuh semangat, "Hamba telah membuat taruhan dengan Abu Nawas, Baginda. Dalam 2 hari lagi, hamba akan membuktikan bahwa dia tidak sehebat yang semua orang kira." Hamba menantangnya untuk mengajari seekor keledai membaca. Raja mengangkat alisnya, antara terkejut dan heran. Mengajari keledai membaca? Tugas aneh sekali. Tapi baiklah, kita lihat saja hasilnya. Mungkin dari situ kita bisa belajar sesuatu. 2 hari yang tersisa menjadi waktu yang penuh penantian. Seluruh kota Baghdad membicarakan kabar itu. Semua orang penasaran bagaimana akhir kisahnya. Ada yang menertawakan Abu Nawas, ada pula yang diam-diam mendoakannya agar bisa lolos dari jebakan. Di tengah bisik-bisik dan tawa orang banyak, Abu Nawas tetap tenang menjalani harinya. Ia tahu, tidak ada gunanya membalas kelicikan dengan kemarahan. Hanya kesabaran dan kecerdasan yang bisa menaklukkan tipu daya. Malam terakhir sebelum hari yang dijanjikan, Abu Nawas duduk di samping keledainya yang sedang makan rumput. Ia menepuk lembut kepala hewan itu dan berkata perlahan, "Wahai makhluk kecil, besok engkau akan menjadi jalan bagi pelajaran yang besar. Semoga yang melihatnya bisa memahami bahwa tidak semua yang tampak mustahil." Malam terakhir sebelum hari yang dijanjikan, Abu Nawas duduk di samping keledainya yang sedang makan rumput. Ia menepuk lembut kepala hewan itu dan berkata perlahan, "Wahai makhluk kecil, besok engkau akan menjadi jalan bagi pelajaran yang besar. Semoga yang melihatnya bisa memahami bahwa tidak semua yang tampak mustahil benar-benar tak mungkin, selama hati seseorang jujur dalam niatnya." Ia tersenyum. Dalam kesunyian malam itu, ia kembali menatap langit yang bertabur bintang, seakan berbicara dengan penciptanya, menyerahkan hasil segala usahanya dengan penuh ketenangan. Karena manusia memang hanya berusaha, sementara yang menentukan hanyalah Allah.